Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Mujahidin, NIM 21121366, mahasiswa PPG tahun 2021 LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini Senin 29 November 2021 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi fikih yaitu bab puasa Ramadan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap menerima pelajaran semua ya? Siap. Ya, sudah. Baiklah, kalau sudah siap menerima pelajaran, tapi saya terlebih dahulu mau mengecek dulu kelengkapan dan kerapian dan kebersihan kelasnya. Apakah sudah rapi semua? Bajunya Mas Umam juga sudah masuk, bagus. Pak Sodikin, Mas Sodikin, bajunya juga sudah rapi, ganteng-ganteng semua. Oleh karena itu berarti sudah bisa disimpulkan bahwa pada pagi hari ini kalian semua sudah siap menerima pelajaran. Baiklah anak-anak, mari sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa, silakan. Silakan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qalimul la yumallu sama'u tanazah an qawli wa fi'li wa mudah-mudahan dengan doa tadi bisa memperlancar kita dalam proses belajar mengajar dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita absen dulu ya. Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Kalau hadir semua, tidak ada yang alfa, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang sakit, berarti semua sudah siap menerima pelajaran. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah puasa Ramadan. Nah, sebelum kita dulu pertemuan yang dahulu, sebelum masuk materi puasa adalah materi zakat. Ada berapa kemarin zakat, Mas? Dua. Apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat pelajaran yang minggu yang dahulu. Anak-anakku sekalian,
kenapa kita itu diwajibkan puasa? Di antaranya adalah agar kita ini bisa merasakan apa yang pernah dirasakan atau apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang yang kurang mampu itu kadang-kadang satu hari makan, satu hari tidak, ya kan? Kadang-kadang satu hari mendapatkan lauk, satu hari tidak. Kadang-kadang makan nasi, besok tidak. Lah inilah kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Sekarang kalian insya Allah setiap Ramadan puasa ya? Puasa, mosok gak puasa? Mas Umam dulu puasanya mulai kelas berapa? Kelas 6 atau kelas 1 atau TK? Kelas 6, Pak. Kelas 6, mosok kelas 6 baru puasa. Kelas 1. Kelas 1 ya, kelas 1. Insya Allah kelas 1 semua ya? Kelas 1 semua. Nanti kelas 1 semua sudah berpuasa. Jadi memang kalau sudah balik itu sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan kalian berpuasa itu berapa hari? 30 atau satu bulan. Berarti kita berpuasa dalam dalam 1 bulan itu berpuasa penuh kira-kira ya kalau enggak 29 hari ya 30 hari. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya nanti kita melakukan puasa. Pentingnya kita nanti mempelajari tentang puasa. Di antaranya ya tadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang muslim, orang miskin, apa yang dirasakan oleh orang miskin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang masalah puasa Ramadan, terlebih dahulu kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah, silakan Mas dibaca. Tujuan pembelajaran membuktikan ketaatan menjalankan perintah Allah dalam berpuasa dengan benar. Kemudian yang kedua, baca. Menunjukkan sikap sabar dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan benar. Iya, selanjutnya kamu. Menunjukkan sikap empati kepada sesama dengan benar. Ya, terus selanjutnya kamu Mas. Membuktikan sikap disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan benar. Iya, dengan benar. Kemudian selanjutnya ini menjelaskan pengertian puasa Ramadan dengan benar. ya. Kemudian selanjutnya Mas Umam lagi Menelaah dalil puasa dengan benar. Kemudian selanjutnya Mas iki sapa iki jenenge iki? Menganalisis waktu awal dan akhir Ramadan dengan benar. Iya. Terus selanjutnya ini Mas, kamu baca. Menguraikan amalan sunnah pada bulan Ramadan dengan benar. Ya, menguraikan amalan sunnah pada bulan Ramadan dengan benar. Nah, ini yang terakhir adalah menguraikan amalan sunnah pada bulan Ramadan dengan benar. Ini sebagai tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian nanti harus tahu tujuan pembelajaran kita nanti, harus paham semua. Kalau tidak paham tujuan pembelajaran ya nanti kita akan tidak tahu. Kemudian selanjutnya ada sebuah cerita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa kok kita itu awal mula diwajibkan untuk berpuasa, ada ceritanya. Dahulu sebelum manusia itu diciptakan, ini sudah pernah dengar atau belum kira-kira? Belum ya. Sebelum manusia itu diciptakan, dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dahulu makhluk yang namanya apa? Namanya
namanya makhluknya Allah, tapi berupa akal dan nafsu. Akal dan nafsu. Jadi diciptakan dahulu akal dan nafsu. Nah, kemudian akal dan nafsu itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil. Keduanya dipanggil dan kemudian diberi pertanyaan-pertanyaan. Dialog antara Allah dengan akal dan nafsu. Yang pertama, akal dahulu. Ini diberi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal. Nggih. Siapa kamu dan siapa saya? Allah Subhanahu wa taala berfirman semacam itu, dialog antara akal dengan Allah. Siapa saya dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, saya adalah hambamu ya Allah, dan panjenengan adalah Tuhanku. Nah, ini pertanyaan Allah kepada akal. Nah, ganti yang pertama, yang kedua ganti akal, ganti nafsu. Nafsu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Nah, kemudian namanya nafsu. Nafsu akhirnya menjawab, saya adalah saya dan Anda adalah Anda. Kamu, saya. You, gua. Itu kalau bahasanya orang Jakarta, you, gua. Nah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia sombong, nafsu ini tidak mau mengatakan Tuhan, panjenengan Tuhanku dan saya adalah hambamu, tidak mau. Saya adalah saya, Anda adalah Anda. You, gua. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nafsu ini tadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijatuhkan atau dimasukkan ke neraka api, neraka geni, neraka api selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Ada yang ada yang mengatakan 70 tahun, tapi kaul yang masyhur adalah 100 tahun. Setelah 100 tahun kemudian dipanggil lagi. Akal sama nafsu dipanggil lagi, ditanya lagi. Kemudian ditanya. Setelah ditanya, jawaban akal masih sama. Saya adalah hambamu dan panjenengan adalah Tuhanku. Tapi nafsu pertanyaannya masih sama, jawabannya juga masih sama. Saya adalah saya, panjenengan adalah panjenengan. Akhirnya dimasukkan ke neraka api selama 100 tahun lagi. Ya, kemudian dipanggil lagi, baru yang ketiga. Setelah pertanyaan yang kedua ini tadi kemudian dipanggil lagi. Kemudian setelah itu pertanyaan yang kedua kan jawabannya masih sama. Baru kemudian yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu ini ke neraka, tapi bukan neraka api, tapi neraka apa kira-kira? Neraka lapar. Lapar. Jadi selama 100 tahun itu tidak diberi apa-apa, luwe, tidak bisa makan, tidak bisa minum karena neraka lapar. Setelah dimasukkan ke neraka lapar, kemudian dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akal dan nafsu. Akal pertanyaannya sama, jawabannya masih sama. Karena akal, saya adalah hambamu, panjenengan adalah Tuhanku. Nafsu setelah dimasukkan ke neraka lapar selama 100 tahun sudah berubah jawabannya. Malih jawabannya apa? Jawabannya nafsu sama dengan jawabannya akal. Panjenengan Tuhan saya dan saya adalah hambamu. Nah, ini berarti bisa diambil tarik benang merahnya. Berarti nafsu itu kalahnya dengan lapar. Tidak takut dengan api, tapi takutnya dengan lapar. Nah, sudah paham ya dari sini ya? Baiklah anak-anak, kemudian kita lanjutkan nanti pembelajaran kita setelah saya beri video animasi. Nanti kalian langsung membentuk kelompok berhadapan-hadapan ya. Ini kelompok dari sini, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah melihat tayangan video animasi yang nanti saya tampilkan. Begitu ya, paham ya?
setelah nanti setelah saya beri video ini nanti berkelompok, kemudian berdiskusi, kemudian hasil diskusinya nanti dipresentasikan hasil diskusinya. Misalkan saya suruh kelompok 1 hasil presentasinya mana, langsung kemudian kelompok 1 berdiri, salam, kemudian contohnya begini ya, misalkan kelompok 1 berdiri untuk presentasi. Nah ini salam dulu, kemudian kemudian mempresentasikan hasil diskusi, tapi salam dahulu ya. Baiklah, saya tampilkan dulu videonya. Halo Sobat Sumber Belajar, kali ini akan saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan yaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa antara lain yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qoblal fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa antara lain yang pertama orang sakit. Kemudian orang yang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Yang keempat, wanita yang sedang hamil dan menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Kemudian yang kelima adalah orang yang lanjut usia. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan
kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang tua yang tidak mampu Selanjutnya, sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya menyegerakan berbuka. Kemudian meninggalkan perkataan yang tidak baik seperti berbohong, mengumpat, memfitnah, dan sebagainya. Berikutnya berbuka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka dan juga hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam, kemudian muntah dengan disengaja, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Hikmah berpuasa antara lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji. Dapat memelihara kesehatan tubuh dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin. Baiklah anak-anak ya, setelah kalian melihat tayangan video tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalian nanti dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, saling berhadapan-hadapan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan mulai sekarang berhadapan-hadapan untuk berdiskusi, nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan berkelompok menghadap sini. Nah, silakan didiskusikan. 5 menit waktunya. Ya. Sudah ya, waktunya habis. Silakan menghadap ke sini lagi. Silakan menghadap ke sini lagi. Sudah siapkan untuk presentasinya ya. Sudah ya, sudah semua ya. Kalau sudah, berarti nanti satu persatu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan berdiri, salam dulu. Inilah satu saja yang presentasi 1. Nah, silakan dipresentasikan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pengertian puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama
sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sudah? Sudah, silakan duduk. Kemudian bagus sekali ya presentasinya dari kelompok 1. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya dilanjutkan untuk kelompok 2, silakan berdiri. Yang presentasi salam dulu, kemudian nanti diakhiri juga salam ya. Setelah itu juga diakhiri dengan salam. Salam, kemudian saya akan mempresentasikan dari kelompok 2, baru dibaca ini ya. Baru dipresentasikan, bukan dibaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Ada 3 cara. Yang pertama ru'yatul hilal, dengan cara melihat terbitnya bulan pada hari ke-29 bulan Sya'ban. Yang kedua istiqmal, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Yang ketiga hisab, memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kelompok 3, dari kelompok 3 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Amalan sunnah pada bulan Ramadan adalah 1. Sholat tarawih dan sholat witir. 2. Itikaf. 3. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dan 4. Memperbanyak membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dari kelompok terakhir, yaitu dari kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan kelompok 4. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. 1. Harus diganti dengan berqada. Contohnya yaitu orang yang jika dipaksa berpuasa sakitnya akan bertambah. 2. Dalam perjalanan jauh musafir. 3. Khusus bagi wanita haid dan nifas. Harus diganti dengan membayar fidyah. Contohnya 1. Orang yang lanjut usia sangat tua. 2. Sakit menahun. 3. Hamil. 4. Ibu yang menyusui anak. 5. Orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqada di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari semua kelompok, bagus-bagus semua ya. Oleh karena itu kita beri aplaus bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan presentasi tadi, kemungkinan ada ndak yang dari kalian itu yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya mengacungkan jari, kemudian bertanya ke kelompok berapa. Silakan. Ya, berdiri. Tanya ke kelompok berapa, Mas? Pertanyaan kelompok 1. Untuk kelompok 1 berarti nanti yang jawab adalah situ ya. Pertanyaannya apa? Bagaimana puasanya seorang yang berada di daerah yang waktu siangnya sangat lama? Ini ya pertanyaannya, bagaimana puasanya seseorang yang mempunyai waktu lama? Misalkan 1 hari penuh tidak ada malamnya, misalkan siang terus. Ini bagaimana? Silakan dijawab. Silakan yang mau menjawab siapa? Silakan dari kelompok 1 ya. Silakan. Jawaban pertanyaan: berpuasa seperti waktunya daerah yang berdekatan dengan daerah tersebut. Misalnya, di daerah A mempunyai waktu normal, sedang daerah B mempunyai waktu siang sangat lama. Maka daerah B harus mengikuti daerah A. Ya sudah. Ya. Bagaimana dengan jawaban tadi? Itu sudah puas atau belum, Mas Umam? Sudah, Pak. Sudah. Bagus ya, pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus dan sudah puas. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ada? Bertanya ke kelompok berapa, Mas? 4. Ke kelompok 4 berarti yang nanti yang jawab sana. Pertanyaannya apa? Musafir yang diperbolehkan tidak berpuasa mencapai perjalanan berapa kilo? Ya, pertanyaannya begini, Mas, kelompok 4. Nanti dulu saya perjelas nanti. Ya, pertanyaannya bagaimana
berapa kilo perjalanan yang diperbolehkan diperbolehkan tidak berpuasa. Jawabannya apa, Mas? Jawabannya sama dengan seseorang yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan mengkodok sholat, kurang lebih 81 km. Ya, kurang lebih 81 km. Tapi juga itu ada apa? Ada perbedaan pendapat, ada yang 81 kilo, ada yang 90 kilo, namun yang kita pelajari menurut ini tadi adalah 81 kilo. Itu juga sudah benar. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Oleh karena itu jawabannya juga bagus, diberi aplaus dulu ya. Selanjutnya ini tadi sudah pembelajaran kali ini, anak-anakku sekalian. Pembelajaran kali ini kelihatannya sudah hampir selesai jamnya ya. Dan juga sudah presentasi, kemudian sudah ada pertanyaan dan juga jawaban dijawab dengan baik. Oleh karena itu, karena waktunya juga hampir habis, maka silahkan dari kalian untuk menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Mas Sodikin kok Pak saya. Mas ya, Mas Sodikin. Silakan dipresentasikan, silakan disimpulkan untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan ke depan. Nah, kesimpulannya adalah, kesimpulannya adalah pengertian puasa Ramadan. Puasa diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan sepenuh pada bulan Ramadan. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, terus. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Ada 3 cara. 1. Ru'yatul hilal, dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban. 2. Istiqmal, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. 3. Hisab, memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan perbedaan matahari. Amalan sunnah pada Ramadan. Amalan sunnah: 1. Sholat tarawih dan sholat witir. 2. Iktikaf. 3. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. 4. Memperbanyak membaca Al-Quran. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. 1. Harus diganti dengan qada. Contohnya, 1. Orang yang sakit jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah. 2. Dalam perjalanan jauh atau musafir. 3. Khusus bagi wanita haid dan nifas. 2. Harus diganti dengan membayar fidyah. Contohnya, 1. Orang yang lanjut usia atau sangat tua. 2. Sakit menahun. 3. Hamil. 4. Ibu yang menyusui anak. 5. Orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa dengan dan masa Ramadan dan tidak dapat mengkodok di hari lain. Sudah ya, demikian tadi presentasi kesimpulan dari pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini insya Allah sudah semua materinya sudah bisa kamu lihat. Kemudian ada pertanyaan dijawab dengan baik oleh teman. Kemudian sudah disimpulkan. Oleh karena itu saya mau tanya, bagaimana pembelajaran kita kali ini dengan model seperti ini tadi, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, apa alasannya? Apa alasannya, Mas? Tidak membosankan, mudah ditangkap. Mudah ditangkap, tidak membosankan. Siapa lagi? Alasannya? Oh ya, alasannya apa? Karena bisa bertukar pikiran antar teman. Ini bisa tukar pikiran antar teman karena tadi apa ya? Diskusi secara otomatis kita bisa tukar pikiran dengan teman. Baiklah anak-anak
sekalian, pembelajaran kita kali ini insya Allah sudah hampir habis waktunya. Insya Allah sudah selesai. Nanti tugas kalian untuk pertemuan yang akan datang adalah tugas yang sudah Bapak berikan, yang sudah saya bagikan ke tadi. Sudah ada LKPD yang saya berikan tadi, lembaran-lembaran tadi ya. Itu nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu yang akan datang. Dan nanti pertemuan yang akan datang, pembahasan kita tidak lagi puasa Ramadan, tapi sudah berganti dengan iktikaf. Baiklah anak-anak, karena waktu yang memisahkan kita, oleh karena itu mari pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan juga supaya berkah majelis kita pada kali ini, alangkah baiknya kita doa kafaratul majlis 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, semoga kita pada pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.